Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah tetap memohon kepada Allah agar kita selalu dihindarkan dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati, dari jahil-jahilnya hati, dari persekutuan-persekutuan hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah ini, mari kita sapa, mari kita sambut sahabat kita yang dari seberang sana, yang mana sahabat kita ingin bertanya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ustaz Abdul Kalim dan sahabat-sahabat yang menjalani ilmu ketuhanan ini. Saya Adnan daripada Kuala Lumpur. Begini Ustaz, apabila kita mengamalkan atau mempelajari ilmu syariat dan juga hakikat, pada akhirnya, penghujungnya kita akan menemui kesesatan. Jadi, mohon kepada Ustaz untuk menjelaskan, menerangkan jalan keluar daripada perkara ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada inti pertanyaannya, bila kita hanya bersyariat saja tanpa berhakikat, itu zalim, itu sesat, itu batil. Dan bila kita berlaku hakikat saja tanpa syariat pun sama, juga sesat, batil di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah caranya kita menyambung, menyinkronkan antara syariat dan hakikatnya agar berjalan seiring bersama? Ibaratkan hidup dan badan. Badan adalah syariatnya, hidup adalah hakikatnya. Karena tanpa hidup, badan pun takkan pernah bisa bersyariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mayoritas pemahaman kita tentang babagan syariat selama ini hanyalah perilaku-perilaku di dalam menjalankan syariat-syariat agama. Contoh syariat sholat, contoh syariat ibadah, dan syariat-syariat yang lain.
pada pandangan kita selama ini syariat itu hanya disandarkan pada laku-laku ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap hari saja. Itulah yang dinamakan syariat. Akan tetapi luaskanlah pandangan kita tentang syariat itu. Apabila di sisi Allah itu syariat amat sangatlah luas. Jadi syariat di sisi Allah itu sejak bangun tidurnya badan hingga sampai tidurnya kembali badan ini, inilah yang dimaknai, yang disebut syariat. Yakni seluruh perjalanan, seluruh pergerakan-pergerakan tubuh kita inilah yang disebut syariat. Bangun tidurnya badan syariat, berdirinya badan syariat, berjalannya badan ke kamar mandi syariat, ketika kita saat mandi syariat, ketika kita berpakaian syariat, ketika kita menjalankan sholat 5 waktu syariat, ketika kita mengaji Al-Quran syariat, ketika kita bersolawatan syariat, ketika kita berzikiran syariat, ketika kita berdoa syariat, ketika kita memasak di dapur syariat, ketika kita sarapan, makan dan minum syariat, ketika kita bekerja dari rumah naik kereta menuju ke kantor juga syariat, ketika kita sudah bekerja di dalam kantor syariat. Seluruhnya apapun pergerakan badan, seluruhnya apapun aktivitas-aktivitasnya badan, di sisi Allah itulah yang disebut syariat. Semuanya tergelar, gelarnya badaniyah ini, zahiriyah inilah yang disebut syariat. Kemudian hakikat. Menurut pandangan umum, hakikat itu ya ilmu hakikat, ilmu ketuhanan. Maka dari itu selama ini banyak ketidaksinkronan pada mayoritas saudara-saudara kita yang kita cintai di luar sana, karena di dalam hatinya membedakan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah ilmu babakan hati, ilmu babakan kembalinya hati kepada hakikat dari syariat itu sendiri. Akan tetapi karena hakikat selama ini kita anggap sebagai ilmu yang beda dengan ilmu syariat, maka inilah yang memisahkan kita selama ini antara syariat dan hakikat. Kita berfokus mengenal Allah, mengenal Tuhan di dalam kita mempelajari babakan hakikat. Jadi awalnya bersyariat, terus hijrah, pindah kepada hakikat. Dikarenakan selama ini syariatnya ompong, dikarenakan selama ini syariatnya roboh, dikarenakan selama ini syariatnya mabuk,
dunia. Mari kita hayati, mari kita simak hati kita masing-masing selama ini.